harapan Pak Harun dengan kerjasama ini akan menguntungkan perusahaan sebesar 10%. Namun di luar dugaan kontrak membawa kerugian bagi perusahaan sebesar 20%. Pada tanggal 20 Maret 2020, perusahaan telah mendapatkan pengesahan akta pendiriannya dalam tambahan berita negara RI. Oke, jadi pada saat ini sebelum baca soal ya, pada saat direkturnya bikin kontrak dan senilai 500 juta yang akhirnya rugi, belum ada status badan hukum. Artinya apa? Tapi sudah berstatus badan usaha, tapi belum soalnya ini nggak jelas nih. Pak Harun direktur doang, apa merangkap komisaris, apa mohon maaf direktur doang, apakah merangkap pemegang saham dan sebagainya. Nah, sekarang kita baca soal. Langsung yang B ya. Atas tindakan Pak Harun yang merugikan PT 123, apa yang dapat dilakukan? Apa yang dapat dilakukan oleh RUPS? Oke, nilai 5. Oke. Teman-teman ada yang punya pendapat sebelum saya berikan pandangan? Intinya kalau ini kan ini masuk ke soal studi kasus ya. Intinya kalau dari saya pandangannya adalah kalau yang namanya soal studi kasus, pendirian PT dibuat di depan notaris, menunggu proses pendaftaran kegiatan perusahaan. Pak Harun ini di sini tidak dijelaskan ya, dia hanya dibilang sebagai direktur. Di sini tidak dijelaskan Pak Harunnya dia pemegang saham juga atau tidak, gitu ya. Salah satu pemegang saham atau pendiri perusahaan atau tidak, nggak dijelaskan. Intinya apa? Karena soalnya nggak jelas dan soal studi kasus hukum itu biasanya tidak ada jawaban yang baku, ya. Jawaban apapun bisa jadi benar, jawaban apapun bisa menjadi salah, gitu ya. Tergantung dari argumentasi yang kalian bangun, gitu ya. Yang pertama kalian tentukan sikap dulu nih, kira-kira kalau kalian udah paham mapping kasusnya udah paham nih, oh ini arahnya adalah ke arah sah atau tidaknya badan hukum, gitu ya. Kalau badan hukum belum sah, berarti dia masih berstatus sebagai badan usaha. Kemudian yang kedua, kalau memang tindakan yang dilakukan adalah kesengajaan dan dia memang adalah pemilik, harusnya di sini nggak ditentukan nih pemilik pemegang saham atau tidak. Kalau udah berstatus badan hukum, maka biasanya lari ke arah piercing the corporate veil atau runtuhnya tabir ya. Runtuhnya tabir yang membatasi bahwa perseroan terbatas itu terbatas, tidak bisa sampai ke harta pribadi. Gitu ya. Tapi ini kan badan hukumnya belum berdiri, gitu ya. Nah, pertanyaan B, apa tindakan Pak Harun atas tindakan Pak Harun yang merugikan PT tersebut? Apa yang dapat dilakukan RUPS, gitu ya. Nah, kalau perusahaan sudah berdiri, sudah ada gitu ya, bentuknya ada PT dan PT sudah berdiri. Nah, banyak argumentasi yang dapat dibangun. Yang pertama, kalian harus tentukan dulu Pak Harun ini pemegang saham atau hanya direktur yang tidak merangkap sebagai pemegang saham. Tentukan dari situ dulu. Jadi kalian boleh berandai-andai gitu ya. Dalam membangun argumentasi hukum, karena keterangannya tidak ada, kalian silahkan gitu menggunakan apabila Pak Harun adalah pemegang saham dan misalkan Pak Harun adalah pemegang saham mayoritas gitu ya. Kalau dia pemegang saham dan dia memegang 80% saham, berarti RUPS akan bisa diatur-atur oleh Pak Harun. Tapi kalau ternyata dalam argumentasi lain yang bisa kita bangun, kalau Pak Harun hanya merupakan direktur saja, dia direktur yang gajian gitu ya, bukan pemegang saham yang dapat bagi dividen gitu. Beda nih ya, pemegang saham dapatnya bagi dividen, kalau direktur tidak merangkap,
pemegang saham, maka dia hanya mendapatkan gaji saja. Jadi dia sebenarnya pegawai juga. Dia sebagainya terikat kontrak ketenaga kerjaan antara pekerja dengan pemberi kerja. Dia pekerja nih walaupun jabatannya direktur. Kalau seperti itu, biasanya Pak Harun yang belum mendapatkan legitimasi karena PT-nya belum ada gitu, tapi dia udah bertindak sebagai direktur. Nah, kalau pemegang saham marah, maka dapat memintakan pertanggungjawaban. Pertanggungjawabannya bisa dipecat, bisa dimintakan ganti kerugian yang 20%, dan banyak lagi, gitu ya. Dan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Gitu. Dan kalau ternyata Pak Harun adalah memang direktur, dan ketika aktanya keluar SK pengesahannya dari Kemenkumham, dia direktur. Jadi udah sah nih SK keluar, badan hukum, tapi si Pak Harun direktur dan non pemegang saham. Maka pemegang saham yang kecewa gitu ya, atau merasa dirugikan dengan kinerjanya Pak Harun, dapat langsung mengganti melalui keputusan RUPS. Jadi RUPS dapat mengganti pemegang saham dan RUPS, para pemegang saham dapat mengganti direktur dan komisaris. Kira-kira seperti itu. Tadi yang bertanya siapa ya? Kira-kira seperti itu ya. Untuk yang B, 4B. Terima kasih, Bang. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bang. Yang ya, Mas Kara ya. Silakan. Kalau yang di nomor 7 itu, Bang. Nomor 7. Anton ini termasuk pegawai enggak dia, Bang? Oke, nomor 7 ya. Iya. Pertanyaan kamu apa, Baskara, terkait nomor 7? Ini yang tentang fidusia ya? Iya. Kan tentang jaminan fidusia ya? Iya. Kemarin itu ada saya baca, dia ada tentang kelalaian gitu. Sesuai pasal 238 KUH Perdata. Nah, itu dia termasuk dalam kelalaian atau tidak ya? Apa kelalaiannya? Dia cedera tidak membayar. Oh, baik. Oke, baik. Ya, saya nangkep ya. Jadi concern kamu justru bukan yang ditanyakan ya. Kalau pertanyaannya kan, apakah KPC Finance tersebut dapat dibenarkan menurut hukum, khususnya hukum tentang jaminan fidusia. Gitu ya, itu arah pertanyaannya ke sana ya. Iya, Bang. Berikan opini hukum saudara atau saudari secara argumentatif disertai dasar hukum. Tapi pertanyaan kamu bukan itu ya? Iya, Bang. Pertanyaan kamu, apakah si Anton sebagai kreditur? Oke. Ya. Ini kalau saya baca nih, kayaknya soalnya agak salah ya. Coba adik-adik sambil baca nomor 7 kalau yang baca soalnya. Anton sebagai kreditur dari perusahaan leasing ABC Finance telah menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen dengan ABC Finance atas 1 unit kendaraan roda 2. Selain menandatangani perjanjian pembiayaan konsumen, Anton bersama ABC Finance juga menandatangani perjanjian jaminan fidusia di hadapan notaris dengan menjadikan
unit kendaraan tersebut. Kalimat pertama, Anton sebagai kreditur itu benar apa salah ya? Anton kira-kira kreditur apa bukan? Karena Mungkin adik-adik yang lebih ini ya, karena lebih familiar dengan dunia keuangan mungkin bisa memberikan pencerahan. Saya baru nyadar ketika Baskara bertanya nih, Anton lebih tepat dia kreditur atau debitur kira-kira? mungkin debitur. Ada yang bisa menjawab? Debitur ya, betul ya? Harusnya debitur ya? Ini saya aja yang merasa begitu atau enggak ya? Saya saja yang merasa begitu atau harusnya debitur ya? Ya, Oke, jadi ini secara konsep dari awal soalnya sudah salah nih ya. Anton harusnya debitur. Kalau menurut saya, nanti kalau teman-teman mungkin dari prodi-prodi tertentu bisa meluruskan atau memberikan pencerahan, silahkan dicerahkan. Kalau menurut saya Anton di sini posisinya adalah konsumen, sehingga dia posisinya adalah orang yang ngutang atau debitur. Pertanyaan Baskara, sini kan udah ditulis ya, beberapa bulan kemudian Anton cedera janji karena tidak membayar beberapa kali angsuran cicilan kendaraan tersebut kepada ABC Finance. Ya, di sini memang sudah jelas nih Baskara bahwa Anton sebagai debitur cedera janji karena tidak membayar angsuran sesuai dengan schedule atau jadwal yang telah ditetapkan. Tapi arah pertanyaannya bukan ke arah sana ya. Arah pertanyaannya adalah apakah tindakan ABC Finance tersebut yang melakukan penarikan unit kendaraan di rumah Anton dengan alasan untuk keperluan eksekusi atau penjualan guna penyelesaian utang milik Anton, karena menurut ABC Finance unit kendaraan tersebut merupakan objek jaminan fidusia. Nah, pertanyaannya, apakah PT ABC Finance melakukan penarikan ini dapat dibenarkan atau tidak? Pertanyaannya itu ya. Yang betul kira-kira gimana? Dapat dibenarkan atau tidak? Ada yang bisa berargumen atau beropini? Silahkan. Kalau menurut saya salah, soalnya ABC Finance cuman bawa surat dokumen perjanjian. Seharusnya ABC Finance waktu melakukan eksekusi juga bawa surat penetapan eksekusi dari pengadilan negeri. Kurang tepat, kurang lengkap. Ada lagi? Tapi sudah bagus ya, sudah ada nilainya, tuh nilainya udah lumayan. Kalau menurut saya Bang udah benar, soalnya perjanjian ya, silakan ada. Karena perjanjian fidusianya telah dibuat dengan akta notaris di depan akta notaris. Kemudian dijelaskan juga bahwa apabila debitur lalai dalam melunasi hutangnya, maka si kreditur bisa melakukan penarikan terhadap barang fidusianya. Oke, terima kasih Adam. Justru itu ya, itu jebakannya tuh. Jadi Adam terjebak. Ya. Jebakannya di situ nih. Ada lagi yang lain nggak? Yang berbeda dari Adam? Izin berargumen Bang. Silakan. Faiz Mukti ya, silakan.
menurut saya tindakan yang dilakukan ABC Finance itu salah karena itu kan belum pada saat peminjaman fidusia itu kan belum didaftarkan di kantor fidusia ya kan Bang. Jadi pihak ABC Finance itu belum mempunyai titel eksekutor untuk menjual barang dari pihak debitur tersebut Bang. Kalau saya gitu. Nah, itu. Oke, nah itu jawaban yang dicari sepertinya ya sama tim pembuat soal. Oke, baik. Ini juga seingat saya sudah ketika menyampaikan slide PPT yang baru nih, adanya di PPT yang baru justru. Seingat saya. Nggak tahu kalau di PPT yang lama ada apa enggak, saya lupa. Tapi di PPT yang baru ada jelas-jelas tertulis di slide-slide tentang fidusia bahwa fidusia di PPT lama ada juga ya. Oke, baik. Dijelaskan bahwa tidak cukup fidusia hanya dibuat di hadapan notaris saja, gitu ya. Setelah itu masih ada tahapan yang belum selesai, yaitu pendaftaran ke kantor apa? Kantor pendaftaran fidusia ya, kalau nggak salah ya. Nah, itu ada di undang-undang fidusianya. Jadi ini model kalimatnya juga udah terlihat sebenarnya udah mengarahkan, udah ngasih clue dia. Benarkan unit kendaraan yang dilakukan ABC Finance tersebut hanya bermodalkan. Nah, itu udah petunjuk tuh. Jadi petunjuknya dua. Yang pertama hanya bermodalkan nota perjanjian jaminan fidusia yang dibuat di hadapan notaris, dikasih dalam kurung lagi sama dia di kalimatnya. Dalam kurung tidak ada dokumen lainnya. Gitu. Yang dimaksud adalah harusnya ada dokumen bukti pendaftaran di kantor pendaftaran fidusia. Ini juga berlaku ya, ini sampai di sini tuh kira-kira jawaban yang sempurna soalnya itu. Tapi dari sini saya mau sharing nanti ya ketika kalian adik-adik sudah menjadi pejabat ya, mungkin pejabat lelang atau yang lainnya. Ini juga bukan hanya fidusia. Fidusia ada syarat seperti ini, gadai pun begitu juga. Gadai bukan hanya harus ada perjanjian gadai ya, akta gadai yang notaris gitu ya, notaril dibuat di hadapan notaris. Belum cukup. Setelah dibuat akta gadai di hadapan notaris, gadainya pun harus didaftarkan. Kalau gadai tidak didaftarkan, fidusia tidak didaftarkan, maka keduanya ini tidak sah, sehingga tidak bisa dieksekusi. Ya, kira-kira seperti itu ya. Walaupun kalau jawaban kalian bukan seperti jawaban Faiz, tapi argumennya kuat, juga bisa diberi nilai yang baik, gitu ya, diberi nilai yang bagus. Oke, ada lagi yang mau bertanya terkait soal UTS? Kalau yang di wilayahnya sudah maghrib, silakan boleh sholat dulu ya. Masih ada yang mau bertanya? Izin bertanya Bang, di PPT baru Ya, kan silakan. di PPT baru kan dijelaskan adanya pelaksanaan prestasi itu parate eksekusi, pelaksanaan prestasi yang dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Jadi itu maksudnya gimana Bang? Apakah dalam kasus yang di soal UTS itu bisa melakukan penarikan tanpa keputusan dari hakim atau gimana Bang? Oke, baik. Itu berarti masuk ke materi ini ya, materi pertemuan ke-8 ya? Iya. Ya, oke. Nanti akan saya coba jelaskan. Yang terkait UTS ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kita akan masuk ke ini ya. Kemudian di PIH bisa jadi juga sudah disebut-sebut gitu ya. Apa itu ikatan? Apa itu perjanjian? Hanya mungkin
sekarang kita akan lebih mendalami. Oke, bisa dibuka di slide tentang sumber perikatan ya. Sayangnya di kedua slide yang saya share itu ya, yang lama maupun yang baru, perikatan yang dijelaskan masih sangat dominan, padahal perikatan tidak selalu perjanjian, gitu. Perikatan bisa timbul dari hal-hal yang lain. Bisa timbul dari ini ya, slide-nya yang ini. Bisa timbul dari undang-undang. Di sisi lain juga bisa timbul dari, walaupun itu turunan undang-undang juga, bisa timbul dari keputusan tata usaha negara atau KTUN. Ya. Jika seorang pejabat mengeluarkan surat keputusan atau surat ketetapan, maka bersumber dari sini juga ya, dia masuknya ke ranah yang ini, maka keputusan tata usaha negara tadi, keputusan turun tadi juga akan menimbulkan suatu perikatan. Ya. Nah, di mayoritas PPT ini banyaknya dia menjelaskan tentang sumber perikatan yang bersumber dari perjanjian. Oke ya. Karena teman-teman di sini mayoritas kebanyakan sudah baca ya, atau bahkan jangan-jangan sudah semuanya membaca materi yang saya share. Jadinya kalau saya bacakan lagi nanti khawatirnya malah jadi mubazir ya. Mungkin kita akan lebih banyak diskusi saja untuk agar lebih lebih efektif. Setelah diketahui bahwa perikatan itu bisa berasal dari perikatan dan bisa berasal dari perjanjian. Nah, sekarang kita akan masuk ke ini ya. Kalau sistem, teman-teman pasti sudah pada paham. Kenapa sistemnya terbuka? Sudah sering sekali diulang-ulang ya. Karena bersumber dari buku ketiga BW yang bersifat terbuka lawan dari buku kedua. Sudah sering diulang-ulang. Juga akan berhubungan dengan nanti ketika di slide tentang asas. Asas-asas perikatan salah satunya adalah kebebasan berkontrak. Sebebas apa dan kenapa bebas? Karena dia bersifat sistem terbuka. Subjek perikatan. Subjek perikatannya jadi unsur perikatan itu cuma dua kalau di peras ya. Unsur perikatan cuma dua. Kalau kita mau kembali ke atas, ya ini dia. Unsur perikatan itu cuma dua ya, yaitu adanya subjek perikatan, para pihak, belum tentu kreditur sama debitur ya, bisa penyewa dan yang menyewakan barang, bisa penjual, bisa pembeli, bisa macam-macam ya, bisa pemberi kerja dengan pekerjanya dalam konteks tenaga kerjaan, bisa instansi dengan pegawainya, banyak lagi. Selain subjek, ada objek. Objek adalah prestasi yang timbul dari suatu perikatan. Bisa hak, bisa kewajiban. Bisa untuk apa saja nih prestasi? Ada 3 model. Kita lompat dulu ke sini. Ini dia. Prestasi ada 3 model. Ada untuk memberikan sesuatu. Oke. Memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu. Jadi memberikan sesuatu jelas sifatnya ya barang ya, karena memberi. Bukan berbuat. Gitu ya. Ini barang nih, biasanya barang. Jual beli, sewa menyewa, supplier, distributor, dan seterusnya. Skema bisnisnya seperti itu. Atau skema transaksinya. Kalau berbuat sesuatu, umumnya jasa. Gitu ya. Ini jasa konstruksi membangun gedung kantor. Termasuk juga prestasi di skema perjanjian ketenaga kerjaan antara pemberi kerja
dengan pekerjanya, antara perusahaan dengan karyawannya, antara instansi pemerintahan dengan yang bekerja pada instansi itu. Jadi ada prestasi untuk berbuat sesuatu. Kalau tidak berbuat sesuatu, saya beri contoh yang lebih konkret mungkinnya dibanding contoh yang ini. Tidak berbuat sesuatu, misalnya suatu produsen dia berbisnis dengan distributor. Ya, jadi rantai bisnisnya kan biasanya dari produsen ke distributor, distributor bisa ke reseller, bisa ke seller yang besar, seller yang retail, baru sampai ke konsumen atau end user gitu ya. Tapi kita coba potong di produsen sampai distributor saja. Ini terkadang mereka bikin namanya selain perjanjian bisnis, entah itu supplier barang atau pengadaan barang, ditambahkan lagi dengan perjanjian eksklusivitas. Yaitu apa? Yaitu perjanjian eksklusif ini memperjanjikan bahwa produsen tidak boleh mensuplai barang itu atau menjual barang itu ke distributor lain. Dia hanya boleh ke satu distributor. Makanya diberi perjanjian eksklusif. Nah, prestasi dia untuk tidak melakukan perbuatan menjual ke distributor lain inilah yang disebut dengan salah satu contoh yang disebut dengan tidak berbuat sesuatu. Dia tidak berbuat menjual ke pihak lain, tapi dia menjual hanya ke satu distributor yang mempunyai hak eksklusif. Itu contohnya ya. Objek perikatan prestasi. Kalau ada objek pasti ada subjek. Nah, kita balik ke subjek. Subjeknya kalau perikatan jelas cuman ada dua ini yang bedanya. Subjek perikatan ya subjek hukum perdata juga. Subjek hukum perdata ya subjek hukum gitu ya. Jadi balik-balik ke sini juga. Balik ke hal yang paling basic, walaupun badan hukum jenisnya ada banyak gitu ya, teman-teman udah belajar sebelumnya, sampai ke bentuk negara, organisasi internasional, Vatikan, itu badan hukum. Kemudian kalau orang pribadi ya orang gitu ya, dengan segala ininya, batasannya ada, teman-teman tahu. Jadi hanya ada dua, natural person dan reich person. Mereka berdua inilah sebagai pelaku perikatan. Perikatan macam hanya perjanjian. Kalau ini perjanjian ketenaga kerjaan, bekerja dan pekerja, kreditur dan debitur ya. Dalam konteks utang piutang. Kalau ini antara pewaris dengan ahli waris, tidak diperjanjikan ya. Dia bukan timbul karena perjanjian, karena tidak ada seorang pewaris dan ahli warisnya yang nulis perjanjian. Oke, ayah, ibu, nanti semua hartanya buat saya aja ya. Ahli waris yang lain jangan dikasih, ini tidak ada. Ini tanahnya ada diatur. Ini yang disebut dengan lahir karena ketentuan undang-undang. Ini juga sama, pemberi wasiat dan penerima wasiat. Mereka bukan kedua belah pihak yang konsensus sepakat, tidak. Yang dua model ini tidak timbul karena adanya konsensus atau kesepakatan. Ya. Nah, ini beberapa bentuk perikatan. Ini khusus untuk subjek perikatan yang eksekutif ya. Nanti kita akan nyambung ke pertanyaannya Faiz tadi ya, tentang syarat eksekusi. Nanti saya akan bacakan contoh kasus saja biar lebih gampang. Salah satu contoh tentang hak tanggungan, karena biasanya syarat eksekusi dan hal-hal yang menyertainya itu biasanya kentalnya gitu ya, itu biasanya di hak tanggungan. Untuk utang piutang ya, ini kan dua nih pihaknya, makanya tadi di nomor 7 yang teman kamu tanyakan ya Pak Segara, kenapa menjadi concern banget penentuan antara kreditur dan debitur gitu ya. Karena dalam menentukan salah satu subjek hukum itu kreditur atau debitur, itu akan memiliki implikasi hukum ke belakangnya yang juga sangat berbeda gitu ya. Karena salah satu pihak prestasinya adalah mendapatkan hak gitu ya. Salah satu pihak yang lain prestasinya adalah membayarkan kewajiban. Jadi
kebalik aja menentukan kreditur debitur, jelas nanti ke belakangnya implikasi hukumnya juga akan berbeda. Belum lagi ya kalian dari perspektif keuangan mungkin implikasi keuangannya juga berbeda, implikasi transaksinya, pencatatannya gitu ya. Jadi sangat signifikan gitu ya, jangan sampai salah menyebut antara kreditur dan debitur. Nah, karena itu mungkin karena yang merancang soal dari rekan-rekan dosen hukum, jadi mohon dimaklumi ya, kadang kalau teman-teman hukum itu menentukan kreditur debitur aja masih bingung, masih agak mikir sedikit. Yang utang nih debitur apa kreditur ya gitu. Kalau tidak familiar dia akan kebalik-balik. Oke. Nah, untuk di slide ini khusus kita akan menyoroti subjek perikatan dalam skema utang piutang. Kenapa ini penting? Mungkin karena kalian nantinya akan menjadi praktisi dan juga pejabat ya di bidang keuangan ya. Jadi hal ini juga penting. Ini skema ini sangat keuangan banget nih walaupun kita lagi bicara subjek perikatan. Kreditur debitur. Kalau debitur prestasinya berupa kewajiban. Ya. Teman-teman yang dari prodi accounting mungkin bisa mengkonfirmasi ya. Biasanya kewajiban itu dicatat sebagai utang nih. Kalau di buku dicatat sebagai utang. Sementara lawannya, kreditur berhak atas prestasi. Prestasinya berupa apa? Berupa piutang. Jadi utang udah pasti lawannya. Dalam memenuhi prestasinya ini, si debitur atau schuld disebutnya, dia harus di cover. Umumnya di cover kalau utangnya gede. Makanya dia butuh untuk menjamin pemenuhan prestasi. Ini udah masuk ke hukum jaminan. Biasanya lebih kentalnya di hukum benda buku 2. Menjamin pemenuhan prestasi namanya haftung ya, istilah bahasa Belandanya. Ini tidak usah dihafal. Kenapa sih dalam memenuhi prestasi harus dijamin pemenuhannya? Gitu ya, dengan harta bendanya. Kalau yang pegang BW boleh sambil dibuka. Diatur 1131 biasanya nyambung ke 1132 juga ya. Hanya beda jenis jaminannya. 1131 jaminannya umum gitu ya. Nanti jaminan khusus ada di 1132. Intinya adalah kreditur di sini dia berhak atas piutang, mempunyai tuntutan ya, mempunyai hak maksudnya atas semua kekayaan debitur. Maksudnya apa kok dia punya tuntutan ke semua kekayaan debitur? Pasal 1131 BW menjamin bahwa seluruh benda, harta benda milik debitur yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, ini walaupun tidak disebut, tidak mention, tidak ditegaskan, maka semuanya bisa menjadi pemenuhan atas utangnya si debitur. Oke, jadi jaminan umum. Kayaknya nanti dalam konsep hukum kepailitan, undang-undang kepailitan dan PKPU, konsepnya adalah sita umum. Jadi seluruh hartanya debiturnya disita dulu. Walaupun belum tentu utangnya dia sebesar seluruh harta bendanya, tapi dilakukan sita umum dulu. Semua sita-sita lain di freeze. Sita umum adalah yang paling tinggi. Nah ini basicnya di 1131 dan 1132. Walaupun nanti ada lagi tuh harta-harta tertentu dari debitur yang akan dimention. Dimension maksudnya apa? Dilekatkan atau diikatkan dalam suatu jaminan atas utang. Nanti kita akan di slide belakang ada tuh, mungkin bagi yang sudah baca ya, ada perjanjian pokok dan perjanjian tambahan. Ya. Perjanjian pokok adalah perjanjian awalnya atau master agreement. Perjanjian pokoknya yang utama. Kalau tambahan itu bisa turunannya, bisa perpanjangannya, bisa adendumnya, bisa pembaharuannya, bisa amandemennya. Nanti disebut dengan perjanjian tambahan. Kalau perjanjian turunan, bahasa lainnya perjanjian aksesor. Jadi kita akan masuk ke sana. Yang dimention tadi, itu dia ada perjanjian turunannya berupa mungkin perjanjian gadai, perjanjian APHT, akta pembebanan atas hak tanggungan, kalau sertifikatnya HT, dan akta pembebanan fidusia.
Oke. Nah, sampai sini sebelum lanjut, ada pertanyaan nggak? Kalau ada yang mau tanya, silakan. Ada pertanyaan? Belum ada? Belum, Bang. Belum ada pertanyaan ya? Suara saya masih terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar, Bang. Jelas, Bang. Kalau belum ada, kita akan masuk ke tadi udah ya, objek syarat prestasi. Sebenarnya syarat prestasi ini tidak terlalu signifikan ya kalau ditelaah lebih lanjut ya. Harus diperkenankan, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang ketertiban dan kesusilaan. Sebenarnya ini intinya sudah ada di 1320 syarat sahnya perjanjian. Harus tertentu dan dapat ditentukan, harus terang dan jelas. Ini juga di 1320. Harus mungkin dilakukan. Nah ini mungkin apa ya, nggak ada ukuran yang jelas ya, yang mungkin dapat dilakukan menurut kemampuan manusia tuh apa gitu ya, nggak jelas. Belum ukuran hukumnya belum ada. Kenapa? Karena apa yang hari ini tidak mungkin belum tentu di masa yang akan datang tidak mungkin gitu ya. Contoh ketika dulu BW pertama kali dibuat, belum banyak teknologi yang sekarang sudah ada gitu ya. Transaksi online gitu ya, e-commerce dan seterusnya itu sekarang sudah ada, zaman dulu belum ada gitu. Jadi ini sangat tidak apa ya, tidak relevan lah untuk dibahas gitu. Jadi yang perlu ditekankan di 1320 aja, tapi kalau 1320 itu syarat sah perjanjian harusnya materinya di minggu depan tentang hukum perjanjian. Oke, kita lanjut aja. Nah, ini tadi yang ditanyakan oleh Faiz Mukti kalau tidak salah ya, tentang parata eksekusi dan real eksekusi. Sekarang intinya dulu nih ya, karena teman-teman udah baca, jadi saya nggak menjelaskan detail lagi. Intinya real eksekusi adalah eksekusi yang harus menunggu penetapan atau putusan dari pengadilan. Harus ada dulu nih putusannya. Kalau menang baru dieksekusi. Kalau kalah, jangan gitu ya. Kalau kalah tidak bisa dieksekusi. Ini baru bisa dieksekusi karena dia punya titel eksekutorial via kantor lelang negara. Ini udah fix lah gitu ya, nggak ada pertanyaan lagi. Tapi apa ini parata eksekusi, kok bisa muncul nih parata eksekusi gitu ya? Dari mana nih itu bisa dieksekusi tanpa ada putusan pengadilan gitu. Ini kalau mungkin saya bisa katakan ini mungkin teorinya aja gitu ya, teorinya aja ada bahwa dapat dilakukan sendiri oleh kreditur tanpa melalui hakim. Kreditur bisa menjual barang tertentu milik debitur tanpa punya titel eksekutorial. Tapi dari mana haknya muncul gitu ya? Nah, ini ada di dia coba sebutkan aja. Dalam hal jaminan dengan hak tanggungan, kreditur memang diberikan hak untuk mengeksekusi sendiri atau langsung objek jaminan atas kekuasaan sendiri. Ini diatur di dalam pasal 6 junto pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 96 tentang hak tanggungan. Ya. Eksekusi ini dikenal sebagai eksekusi langsung atau parata eksekusi. Jadi dia tidak perlu menunggu putusan dari hakim atau putusan pengadilan. Nah, tapi pada prakteknya dalam pelaksanaannya walaupun sudah ada hak parata eksekusi,
pada kreditur, kan kreditur yang pegang jaminan nih. Kalau kita balik ke slide yang ini, nah, biasanya kalau jaminan itu disebutkan, dimention, diikat, yang pegang tuh kreditur. Jadi ada di penguasaannya dia nih. Ya paling tidak sertifikatnya lah. Kalau pakai hak sih berdasarkan undang-undang untuk langsung jual atau execute. Tapi pada prakteknya debitur malah yang melakukan perlawanan ke pengadilan, mengajukan perlawanan dia terhadap rencana eksekusi tersebut. Jadi dianya nggak bawa pengadilan, tapi dianya nggak, ya. Ini di dunia prakteknya. Nah ini antara lain banyak ya di kasus-kasusnya, biasanya ya kaitannya dengan utang piutang, mau diajukan pilot, mau diajukan PKPU, gitu ya. Majelis hakim kemudian ya bisa mengambil putusan, bisa memutuskan untuk menolak perlawanan atau menerima perlawanan. Jadi upaya yang dilakukan debitur adalah perlawanan. Kalau kreditur dia nggak datang ke pengadilan, gitu. Dia tahu-tahu mengeksekusi aja, karena dia berdalih tentang dasar hukum para eksekusi tadi. Nanti ya hipotek saya udah tidak perlu jelaskan lagi karena sudah tidak berlaku, tapi di zaman sebelum ada undang-undang pertanggungan itu kan hipotek itu ada ya, hipotek itu ada, dan ternyata kalau kita telaah dan analisa di Indonesia ini masih ada aset-aset yang sejak sebelum undang-undang hak tanggungan gitu. Jadi sebelum tahun 1996, sebelum 96 dia sudah dibebankan dengan lembaga hipotek sampai sekarang itu masih ada. Jadi kenapa masih perlu kita ketahui juga gitu ya, walaupun ya kita ketahui sekilas. Tapi kenyataannya masih menemui permasalahan ya buat faiz bukti dan yang lainnya. Misalnya masih ada kerancuan antara para eksekusi dan eksekusi berdasarkan gross akte. Nah, gross akte itu adalah dokumen kapal, gitu ya. Nah, kerancuan ini antara lain disebabkan oleh putusan Mahkamah Agung terdahulu, karena di zaman dulu kapal itu fix pakai hipotek sebelum hipotek dihapuskan. Jadi ada beberapa permasalahan-permasalahan terkait dengan alat eksekusi ya, selain biasanya tetap dilakukan perlawanan oleh debitur yang ingin lewat pengadilan, nah itu juga masih terbentur dengan beberapa hal yang masih aset-aset zaman dulu gitu kira ya, yang mau pakai hipotek atau pakai tanggungan nih, sementara hipotek sudah tidak berlaku. Kira-kira seperti itu, Faiz. Oke, ini tadi tentang para eksekusi dan real eksekusi. Oke, kita akan lanjutkan sedikit tentang syarat-syarat perikatan ya. Ini seperti tadi saya bilang ya, sebenarnya ini ngambil dari syarat-syarat perjanjian, jadi lebih pas kalau dijelaskan ketika kuliah tentang hukum perjanjian atau law of contract ya. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Ini semuanya sudah di resume di 1320 ya, ada 4 poin utama. Para pihak punya kesepakatan bebas. Para pihak punya kecakapan hukum. Kemudian ada suatu persoalan tertentu atau disebut juga di 1320 sebagai adanya suatu hal tertentu. Inilah yang menjadi objek perjanjian ini. Kemudian ada sebab atau kausa yang halal. Ini keempat ini sebenarnya di 1420 intinya, di 1320 maaf. Oke. Kemudian asas hukum perikatan ini sangat-sangat familiar ya, dari zaman PIH sudah teman-teman sering dengar dan sering lihat dan jelaskan ya.
Fakta servanda, asas kebebasan berkontrak tadi udah mengacu ke sistem terbuka buku 3. Fakta sunt servanda ini berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang menyepakati. Konsensus, adanya kesepakatan di antara para pihak. Rebus sic stantibus, kalau terjadi hal-hal yang ekstrim untuk pemenuhan perikatan perjanjian, maka dimungkinkan untuk salah satu pihak tidak melaksanakan perjanjian, ya, maksudnya mengakhiri suatu perjanjian. Ini sebenarnya mengacu lagi ke keadaan memaksa atau force majeure. Ini lagi banyak dihadapi ya di dunia usaha dan sektor ekonomi. Ini tadi sudah sumber perikatan. Oke, sekarang akan masuk ke jenis-jenis perikatan. Ada beberapa ya. Nah, kita akan masuk ke contoh-contoh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya izin bertanya, Bang. Iya, boleh, silahkan. Saya bertanya tentang asas rebus sic stantibus tadi itu waktu keadaan wabah ini, Iya. apakah bisa dimasukkan ke ini asas ini tadi yang kondisi ekstrim tadi, asas rebus sic stantibus. Terima kasih, Bang. Ya, baik, terima kasih Fikri. Ya, bisa ya, kondisi wabah ini. Jadi, kalau secara umum sebenarnya ya debatable ya, apakah wabah ini bisa masuk gitu ya. Tapi balik lagi, yang paling utama dari suatu perjanjian adalah kesepakatan antara para pihak. Kalau para pihak konsensus sepakat, oke deh, dengan adanya kondisi wabah ini, contoh ya, para pihak sepakat sama-sama melonggarkan kewajiban pihak lainnya, gitu ya. Pihak lawan atau rekan bisnisnya ya, rekan transaksinya ini sama-sama longgarkan, sama-sama saling coba memahami gitu. Ya udah, itu bisa masuk. Kalaupun ada satu perjanjian bisnis di antara mereka berdua tidak memasukkan klausula force majeure atau klausula keadaan memaksa, mereka bisa tambahkan. Mereka bisa bikin adendum perjanjiannya. Bisa tambahkan bahwa kita masukin nih, kita lagi pandemi. Kita sepakati, mereka negosiasi ulang. Mereka tambahkan. Apakah wabah masuk ke wabah pandemi COVID-19 masuk ke dalam kategori force majeure? Ternyata iya. Gitu ya. Dulu kita mungkin nggak kebayang kok bisa ya cuman wabah doang ya, wabah kayak flu burung, kok bisa bikin transaksi bisnis jadi kacau gitu ya, jadi tidak terpenuhi prestasinya. Ternyata sekarang kita udah melihat, oh iya, ternyata memang wabah itu salah satu hal yang penting untuk dimasukkan ke dalam klausula force majeure gitu ya. Tapi perlu lihat juga gitu ya, ada juga bisnis yang secara transaksinya dia memang sudah kredit macet jauh sebelum wabah gitu ya. Tapi dia memanfaatkan ketika wabah ini datang, dia sok-sok datang ngaku-ngaku, kasih gua keringanan dong bro, force majeure nih, gua nggak bisa ini gitu ya. Karena pabrik-pabrik di Cina nggak berproduksi, bla 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 dan seterusnya. Nah, bisa juga ada yang memanfaatkan kondisi force majeure. Jadi intinya balik lagi kesepakatan para pihak. Kalau para pihak bisa menerima alasan dari pihak lainnya, maka bisa terjadi asas tadi kamu tanyakan ya. Memang asas yang itu rebus sic stantibus ini ya, atau keadaan memaksa. Jadi bisa diakhiri, tapi tentu saja dengan kesepakatan para pihak. Kembali lagi. Oke, sekarang kita lanjutkan ya. Jenis perikatan ini tadi perikatan positif dan negatif sudah dibahas sebenarnya. Positif ketika dia melakukan sesuatu, ya. Prestasinya itu untuk melakukan sesuatu, perikatan negatif dengan tidak berbuat sesuatu. Oke, yang tadi udah saya kasih contoh tuh ya.
perjanjian eksklusivitas dengan dia tidak melakukan itu, gitu ya. Kalau di dunia internasional mungkin ya, ada negara-negara yang dilarang untuk memproduksi nuklir misalkan. Nah, itu juga oke, gua terikat gitu ya, terikat perjanjian internasional bahwa gua dilarang untuk memproduksi nuklir. Ada kan negara-negara yang dibatasi produksi nuklir. Dengan dia tidak melakukan itu, dia tidak berbuat produksi nuklir itu, dia sudah terikat dengan perikatan negatif. Oke. Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan. Kalau sepintas lalu, ini contohnya seperti jual beli putus ya. Jual putus atau beli putus ketika sudah terjadi transaksi jual beli, tunai, enggak kredit, maka sudah selesai. Gitu aja. Kalau berkelanjutan, dia bersifat langganan atau retainer ya. Ini seperti kamu mungkin kalau di rumah langganan TV berlangganan gitu ya, atau langganan internet gitu ya, IndiHome atau yang lain. Ini perikatan yang berkelanjutan, paymentnya berkala gitu ya, atau transaksinya berkala. Kalau jasa, misalkan jasa kantor akuntan publik atau kantor jasa akuntansi, dia dikontrak selama 2 tahun tapi dibayar bulanan. Makanya perikatan yang berkelanjutan juga. Satu contohnya yang sifatnya continuously, ya, kontrak sewa rumah, gitu. Kemudian perikatan yang bersifat fakultatif dan alternatif, intinya sama, objek transaksinya atau komoditasnya dapat digantikan. Bedanya, kalau yang fakultatif, apabila terjadi apa-apa, bisa diganti, gitu ya. Contoh perjanjiannya adalah suplai daging sapi. Sapinya sapi apa kan yang ditentukan, misalkan sapi Bali. Dia sebulan suplai 1 ton sapi Bali ya, 1000 kilogram ya, sapi Bali. Ternyata pada suatu saat produksi sapi Balinya tidak sampai 1000 ton dagingnya, hanya sampai 900 kilogram, gitu ya, kurang 100 kg lagi. 100 kg-nya diganti dengan sapi Jawa misalkan, bukan sapi Bali. Nah, ini diperjanjikan, dalam perjanjiannya disebutkan kalau ternyata tidak mencukupi suplainya boleh digantikan dengan jenis sapi yang lain seperti sapi Jawa dan lain-lain. Seperti itu. Kalau alternatif, contohnya dari awal perjanjiannya sudah memberikan opsi, pokoknya suplai 1000 kilogram atau 1 ton itu boleh antara lain pilihannya A, boleh sapi Bali, B, sapi Jawa, C, sapi apa yang lain. Ya. Mana yang bisa terpenuhi aja, gitu ya, kuota 1000 kilogramnya dalam sebulan, kira-kira seperti itu. Mau kombinasi juga boleh, silakan. Dia memberikan alternatif. Itu perikatan fakultatif dan alternatif. Contoh-contoh yang lain ada banyak, bisa teman-teman baca sendiri. Kemudian ada perikatan generik dan spesifik. Kalau generik ini general dia, tidak detail. Kalau spesifik dia detail. Ya, kalau generik berasnya beras apa, kualitasnya apa, mereknya apa. Kalau pengadaannya beras. Kalau spesifik, kalau general tadi tidak disebutkan ya, speknya tidak disebutkan. Pokoknya beras, yang penting kualitasnya bagus, tanpa menyebutkan kualitas dan merek, silahkan apa aja. Tapi kalau spesifik jelas, berasnya maunya beras merek apa, Cianjur misalkan kualitas nomor 1 dan apa. Jadi speknya jelas. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi ini sepertinya sudah pernah saya jelaskan ya, tentang sapi tadi. Kalau yang dapat dibagi, yang dapat dipecah-pecah gitu ya, perjanjiannya bisa sepotong-sepotong gitu. Kalau yang tidak dapat dibagi, contohnya kalau dia janjinya adalah suplainya adalah sapi hidup gitu ya, maka tidak dapat
dibagi berupa sudah potongan daging, kira-kira seperti itu. Harus masih utuh sapi yang masih hidup. Kira-kira seperti itu ya. Ini contohnya bisa tidak selalu sapi ya, bisa berupa kapal kargo gitu ya, bisa berupa mobil yang diimpor dari Jepang atau dari Cina, sudah berbentuk satu mobil utuh ya, bukan ngambil dari berbagai macam supplier under deal misalnya, contohnya seperti itu. Oke, perikatan tanggung renteng saya sudah pernah kasih contoh juga. Waktu itu contohnya adalah kalau teman-teman masih ingat, ini bisa debiturnya yang tanggung renteng, bisa krediturnya yang tanggung renteng. Waktu itu perusahaan konstruksi dalam proyek pembangunan pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Atau sebaliknya, debiturnya satu, misalnya debiturnya ini bank swasta ya, bank BCA. Krediturnya yang tanggung renteng. Yang minjem ada 4 BUMN konstruksi yang tanggung renteng mereka. Ini bisa juga, gitu ya. Oke. Kemudian ada perikatan pokok dan tambahan. Nah ini tadi mengacu ke yang di depan tadi, umumnya yang sifatnya ada perjanjian pokoknya, ada perjanjian tambahan. Perjanjian pokok istilah lainnya adalah master agreement, gitu ya. Master agreement bukan agreement yang paling jago, yang paling master, bukan. Dia perjanjian pokok, maksudnya itu istilah. Sementara kalau perikatan tambahan ini bisa adendum, amandemen, atau bisa perjanjian turunan. Dokumen-dokumen turunan pendukung dari master agreement. Perjanjian turunan itu bisa berupa asesor, ya. Istilahnya adalah asesor dari bahasa Prancis. Tulisannya accessoire ya. Perjanjian asesor turunan. Umumnya ada di perjanjian yang nilai transaksinya besar atau transaksinya rumit, gitu ya. Nah, ini biasanya di perjanjian paling sederhananya di loan agreement atau perjanjian kredit. Pokoknya ada perjanjian kredit. Perjanjian turunannya adalah perjanjian gadai, perjanjian pengikatan jaminan, perjanjian pembebanan atas hak tanggungan, perjanjian pembebanan atas fidusia. Nah, itu adalah perjanjian turunan dari perjanjian kredit atau utang. Selanjutnya, perikatan bersyarat. Ini juga biasanya kalau transaksinya rumit, ya, dia ada yang disebut dengan condition precedence atau CP. Perjanjian yang dalamnya ada kondisi prasyarat. Ya, kondisi prasyarat, istilah lainnya adalah condition precedence. Kalau CP-nya tidak terpenuhi, gitu ya, ada 3 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, bisa batal perjanjiannya, bisa ditangguhkan atau dipending dulu sampai CP-nya terpenuhi, atau yang ketiga perjanjiannya bisa batal. Oke. Jadi kuncinya ada di condition precedence-nya dulu. Kondisi prasyaratnya bisa terpenuhi atau tidak. Kalaupun tidak terpenuhi dan susah dipenuhi, para pihak tetap dapat tetap dapat lanjut ya. Jadi bisa pending, batal, bisa pending, batal, dan bisa lanjut. Satu lagi adalah lanjut. Kalau lanjut berarti si pihak pembeli biasanya akan menanggung risiko gitu ya. Jadi dia mengesampingkan ya, atau di waive ya, dia mau waive condition precedence-nya. Oke deh, gua kesampingkan, gua waive, tapi kalau ada apa-apa bantuin ya gitu, kira-kira gitu. Dia minta bantuin, oke deh, nanti kalau ada apa-apa gua bantu urus. Biasanya kalau mau diakuisisi tapi izin-izinnya belum lengkap. Nah, kelengkapan perizinan itu biasanya menjadi condition precedence, salah satu contohnya ya. Oke. Selanjutnya adalah perikatan yang terkait dengan ketetapan waktu. Kalau di sini contohnya adalah perjanjian asuransi jiwa. Tapi ada juga perikatan lain yang bisa saya kasih contoh kalau utang piutang kemudian ditawarin restru, ya, restructuring, financial restructuring ya, strukturisasi utang. Nah biasanya boleh tuh dikasih
di freeze dulu utangnya. Jadi nggak bayar bunga, nggak bayar pokok, nggak bayar pokok, nggak bayar bunga, nggak bayar denda, nggak bayar pajak juga. Atau ya kalau pajak kan yang nagih negara ya. Tapi antara para pihak dia di freeze untuk ini nih. Pokok, bunga, denda nggak usah bayar dulu, freeze. Bisa 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang 10 tahun. Biasanya kalau setelah PKPU damai, homologasi, biasanya ujungnya dia akan tanda tangan proposal perdamaian diterima, dihomologasi, maka biasanya direstru, di freeze dulu. Nah, itu misalkan di freeze 3 tahun ya, dengan harapan usahanya bangkit lagi selama 3 tahun, di tahun keempat mulai lagi dia, mulai cicilan pokok beserta bunga. Dendanya kadang malah dihapus gitu ya, karena krediturnya udah dinego-nego gitu ya, kira-kira udah di lobby-lobby. Kira-kira seperti itu. Jadi mulai tahun keempat yang dia mulai bayar lagi lah, ini baru berikatan dengan ketetapan waktu. Jadi termasuk 3 tahun freeze-nya, tahun keempat baru mulai nyicil lagi. Itu perikatannya dengan ketetapan waktu. Oke, lanjut. Perikatan dengan ancaman hukuman biasanya dia perikatan yang lahir dari undang-undang. Contoh undang-undang tentang kewajiban bayar pajak atau kewajiban lapor pajak. Kalau ada wajib pajak pribadi atau badan, kalau nggak lapor, pasti ada sanksinya. Nah, berbagai macam perikatan yang timbul karena undang-undang, lahir karena undang-undang, umumnya dia ada sanksi atau ancaman hukuman. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh. Kalau tidak ada, mungkin saya cukupkan ya. Tolong ada yang melakukan screen capture atau print screen ya, nanti untuk report ke lembaga. Oke, baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Kita akan ketemu lagi di pertemuan minggu depan membahas tentang hukum perjanjian ya. Nanti akan saya share materinya dan mudah-mudahan bisa dibaca terlebih dahulu biar bisa lebih diskusi interaktif. Baik, terima kasih atas perhatiannya adik-adik sekalian. Selamat sore menjelang malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.